Jadi kesannya yang paling mendalam itu kira-kira apa Pak Tenggi? Dari keberadaan JPSIS ini. Ya, untuk JPSIS yang ada di Bojor Kulon ini karena sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat Bojor Kulon, jadi kedepannya saya berharap untuk peningkatan dalam bantuan anak yatim duafa itu harus ditingkatkan. Nah, saya berharap pula JPSIS di Bojor Kulon ini punya kantor sendiri di tengah-tengah desa Bojor Kulon. Artinya apa? Ya tidak yang dari utara tidak jauh ke selatan, juga tidak jauh ke utara, di tengah-tengah kota Bojor Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita sudah berjumpa kembali dalam acara bincang santai. Kita akan berdiskusi santai, kemudian kita akan saling tukar pikiran. Ini sebenarnya bukan debat kusir ya, cari menang atau cari sensasi atau gimana, bukan seperti itu. Nah, sebenarnya kita ini menyampaikan program ke masyarakat bahwa kita itu benar-benar eksis dalam semua bidang program kebaikan. Nah, tentunya hal ini mungkin bagi pemirsa yang melihat di sini, kita sementara ini kalau misalnya ada sebuah pertanyaan atau komentar, silahkan nanti langsung bertanya, atau ini pemirsa yang ada di depan silahkan mau bertanya. Kami membuka ruang seluas-luasnya. Nah, untuk itu kita akan kembali berbincang-bincang santai ini, dan kita akan memulai tentunya kita mulai dengan pembacaan umul kitab Biniyatil Ikhlas wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik pemirsa semuanya, kita sekarang sudah kedatangan seorang tamu, orang nomor satu tentunya di desa Bojor Kulon. Beliau adalah Haji Muhtar panggilannya, dan beliau sesungguhnya sekarang ini sudah 2 kali periode ya, memimpin di desa Bojor Kulon. Nah, assalamualaikum Pak Tenggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita lihat Pak Tenggi ini sudah 2 kali memimpin di desa Bojor Kulon, tentunya sudah banyak ya, artinya sudah banyak tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat, baik di tingkat ekonomi ataupun yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tenggi sedikit tentang peta Bojor Kulon, dilihat dari segi apa saja, baik itu dari sosialnya ataupun dari segi tingkat ekonomi ataupun yang lainnya. Silahkan Pak Tenggi. Sebelum saya menjelaskan, mari kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balina Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balina Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balina Ramadan. Amin. Tentang desa Bojor Kulon ini, saya 2 kali menjabat jadi kepala desa. Sebetulnya untuk masyarakat desa Bojor Kulon ini tidak terlalu memikirkan apa sih kesuksesan di desa Bojor Kulon ini. Cuman satu yang dinilai oleh rakyat Bojor Kulon itu masalah keamanan. Kalau desa aman, sudah tidak banyak komentar rakyat desa Bojor Kulon ini. Nah, makanya saya terpilih 2 kali ini. Sebetulnya saya yang dinilai masyarakat hanya keamanan desa Bojor Kulon. Padahal di bidang-bidang lain saya tidak mampu, seperti
peningkatan ekonomi, peningkatan apa ya, pokoknya pembangunan di Desa Bujor Kulon sebetulnya saya tidak mampu. Untung di sini saya dibantu oleh perangkat desa, BPD, kemudian Karang Taruna, sehingga saya bisa menata Desa Bujor Kulon ini dengan lebih baik lagi. Oke, kalau dilihat dari beberapa pembangunan ya, tentunya ini sebenarnya banyak sekali peningkatan Pak Tinggi. Dari kemarin, tahun-tahun kemarin itu sampai sekarang ini tentunya capaian dari pembangunan di sini insya Allah saya lihat itu sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk itu perencanaan yang sejatinya ya, di masyarakat itu menilai bahwa kondisi antara pembangunan yang sudah ada kemudian terkait dengan ekonomi yang ada di masyarakat itu kayaknya sudah stagnan ya. Jadi sudah searah gitu. Saya melihat seperti itu di sini. Apalagi Bucor ini seolah-olah menjadi jantung ya. Jantungnya Bakuniran ya, Kecamatan Bakuniran seolah-olah seperti itu. Nah, kalau Pak Tinggi melihat ini sebenarnya Bucor Kulon ini potensi yang paling besar ya untuk melihat dari segi potensi ekonomi itu kira-kira bagaimana Pak Tinggi? Begini, jadi segala apa yang dicapai di Desa Bujor Kulon ini, baik segi sosial, ekonomi dan sebagainya itu bukan pencapaian dari seorang kepala desa. Ini pencapaian dari seluruh unsur masyarakat yang yang ikut serta membangun Desa Bujor Kulon. Jadi memang di sini jantungnya Bakuniran karena pengusaha-pengusaha kumpul di Desa Bujor Kulon. Seperti Pikpik, terus ada pokoknya semua pengusaha ada di Desa Bujor. Pergerakan ekonomi yang terbesar di Bujor Kulon. Iya. Semua ada ya. Baik, itu kalau dilihat dari potensinya yang sangat banyak, kemudian tentunya dilihat dari potensi ekonomi yang juga semakin tahun itu semakin meningkat ya. Terbukti dengan taraf ekonomi masyarakat ini kayaknya sudah menengah ke atas yang banyak di sini ya. Terbukti itu dari lihat pasar yang ada di sini sudah banyak kayaknya seperti itu. Nah, mandiri ya dari segi ekonomi. Tapi kita juga melihat orang-orang yang menengah ke bawah. Ini juga banyak yang tidak tersentuh oleh oleh bantuan yang datangnya dari pemerintah. Ini karena apa? Karena terbatasnya dana yang turun ke Desa Bujor Kulon. Sementara orang-orang yang kurang beruntung, kurang mampu Desa Bujor itu banyak sekali. Itu. Jadi terkait dengan masyarakat yang memang minoritas ya, ekonominya itu yang banyak tidak tersentuh oleh desa. Memang kekurangannya diantaranya adalah kekurangan kas desa yang ada. Iya, begitu ya. Baik, kita mungkin dari kas desa itu maksudnya ya kita kembali ke potensi dari sosial masyarakat, potensi masyarakat yang bersosial. Tentunya ini juga akan mendukung ya, dari taraf keadaan ekonomi yang yang menengah ke bawah itu, yang sudah tidak tersentuh oleh desa itu. Nah, kira-kira kalau ada itu Pak Tinggi, itu kira-kira organisasi yang memang khusus jadi menangani masalah sosial kemasyarakatan, itu kira-kira apa yang ada di desa itu? Sementara yang menonjol di sini, Bujor Kulon ini terkenal dengan batiknya.
terkenal batiknya Pancor Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini yang ada di Blok Kolor RT 1. Di situ banyak pembuat apa itu tempe atau yang banduranya gedeng. Di situ juga banyak di pasaran yang sudah apa ya, yang dikirim ke mana-mana itu. Tapi itu dua itu yang menonjol, dia batik Pancor Mas sama kerajinan tangan yang ada di desa, yang ada di Blok Kolor RT 1 itu. Nah, di situ dengan usaha-usaha itu sedikit membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Iya. Jadi memang ada beberapa titik-titik tertentu ya di Bucor Kulon itu, ada dusun-dusun tertentu yang memang mengelola jadi kerajinan atau karya dari dusun tersebut. Baik, kalau kita tinggalkan yang itu dulu, kita melihat dari desa itu dilihat dari sekarang dari kacamata keorganisasian atau organisasi agama, misalnya Sarwa, Muslimin dan Muslimat, kemudian Remas. Itu kalau dilihat itu ada berapa kira-kira sarwah yang ada di desa ini? Kalau sarwah untuk di blok sendiri, blok saya sendiri, itu Muslimin dan Muslimat ada 4 kelompok di situ. Jadi berbeda-beda waktunya, ada yang malam Jumat, ada yang malam Ahad, ada yang malam Senin, ada 4 kelompok. Kalau di sini, kalau di bagian utara, Bucor bagian selatan, saya kurang tahu ada berapa kelompok di sini di Bucor bagian selatan ini. Yang jelas kalau ada pengajian itu saya undang semua, dari Bucor paling selatan sampai paling utara. Saya undang waktu selamatan desa. Itu grup-grup sarwa semua yang diundang. Ketuanya apa anggotanya semua? Sama anggota, ketua sama anggotanya. Ketua sama anggotanya. Jadi keseluruhan di desa Bucor Kulon ini saya kurang tahu. Tapi di blok saya sendiri ada 4 kelompok anggota sarwa. Itu selamatan desa apa bentuk istighosah kayak kemarin itu? Tiap tahun itu selamatan desa. Oh. Kalau yang istighosah yang kemarin istighosah itu tiap malam Rabu Manis. Istighosah di kantor desa, bahkan sudah pindah-pindah ke rumah-rumah warga. Ya. Itu dari segi keagamaan di Desa Bucor Kulon ya. Perlu diberitahu kepada semua pemirsa bahwa Bucor Kulon ini memang artinya hegemonik masyarakatnya ya, terkenal memang ideologi keagamaannya memang sangat, istilahnya sangat tinggi aja seperti itu. Nah, terbukti ini banyaknya sarwa-sarwa yang ada di desa. Hampir di setiap RT kalau saya lihat itu ada sarwah, baik Muslimin atau Muslimat yang ada seperti itu. Nah, ini terkait dengan keagamaan Pak Tinggi, ini adakah ini, jadi kalau kita itu mengenal di Desa Bucor Kulon yang lingkupnya masyarakatnya itu terkenal dengan NU, mungkin ada ya dari luar, ajaran-ajaran dari luar selain NU itu apa ada di Bucor Kulon? Di Desa Bucor Kulon ini saya amati bukan hanya NU yang ada di sini. Muhammadiyah juga ada di sini, Muhammadiyah. Jadi bukan hanya NU, organisasi kemasyarakatan yang ada di sini bukan hanya NU. Ini Muhammadiyah juga ada. Mungkin Al-Irsyad juga ada di Bucor Kulon. Oh gitu ya. Iya. Itu arti kumpulnya masyarakat yang Al-Irsyad itu kira-kira di mana? Saya kalau Al-Irsyad kurang tahu. Kalau Muhammadiyah ini ada memang tidak nampak berkumpulnya, tapi orang-orangnya ada. Gitu. Berkumpulnya di mana itu ada. Juga yang paling banyak di sini Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh juga ada di sini. Bahkan di rumah saya, di masjid saya
ini tiap minggu ditempati musyawarah jamaah tabligh. Setiap Setiap minggu, tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa. Jadi saya menilai setiap organisasi yang niatnya untuk kebaikan, untuk agama, untuk ibadah, ya silahkan untuk ke Desa Bujor Kulon. Saya tampung itu semua. Berarti selama hal itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Baik. Kalau di kita ini kembali ke masalah ke-NU-an, kemudian organisasi yang lain yang sebenarnya jargon dari NU itu adalah dakwah rahmatan lil alamin, artinya mengayomi dan siap bekerja sama, istilahnya seperti itu ya. Tetapi selama hal itu artinya tidak ada gesekan-gesekan yang diantara mereka itu ada hal-hal yang tidak baik, begitu Pak. Kalau hal-hal yang tidak baik itu saya kira nggak ada. Kalau perbedaan pendapat, perbedaan hal-hal yang seperti Muhammadiyah dengan NU, kalau kunut itu, kalau NU pakai kunut, kalau tidak pakai kunut itu masih bisa karena karena berbeda pemahaman, karena memahami satu dalil tidak sama gitu, tidak sama, sehingga ada perbedaan seperti itu. Seperti juga tahlil, kalau di Bujor Kulon tahlil sudah tidak bisa artinya sangat melekat dengan NU. Muhammadiyah pun ikut tahlil juga kalau ada orang meninggal. Jadi orang Muhammadiyah juga ikut tahlil. Artinya mengikuti orang-orang itu juga gitu. Harusnya NU ya. Iya. Jadi sebenarnya antara Muhammadiyah dan NU kalau di Desa Bujor Kulon ini tidak masalah. Tidak masalah ya. Masalah. Baik pemirsa, tadi kita bincang-bincangnya seputar masalah NU dan Muhammadiyah dan yang lainnya. Kita itu sebenarnya di sini kehidupannya organisasi itu ya berbeda-beda memang, tetapi antara NU, Muhammadiyah dan yang lainnya itu kayaknya kok rukun-rukun saja gitu ya. Rukun-rukun saja. Nah, hal itu mungkin jadi tradisi khusus di Desa Bujor Kulon. Kembali ke masalah ke-NU-an Pak Tiki, karena memang kita itu sekarang ini sudah ada JPSIS ya. JPSIS yang mungkin Pak Tengki sudah tahu tentang JPSIS. Ini Pak Tengki itu melihat bagaimana sebelum ada JPSIS NU di sini itu gimana? Di Bujor. Begini, awalnya NU di sini di Bujor Kulon ini seakan-akan NU itu dirubah kepanjangannya dari Nahdlatul Ulama jadi Narik Urunan. Yeah. Sebelum itu, dengan adanya di JPSIS ini, kemudian ini terasa sekali manfaatnya oleh warga Bujor Kulon, sehingga kepercayaan ke NU mulai kembali muncul gitu, untuk kepercayaan kepada NU. Jadi sebetulnya NU bukan hanya narik urunan, tapi lebih dari itu bisa membantu dengan adanya JPSIS ini, bisa membantu duafa, bisa membantu anak yatim, kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Ya, mulai mendapat kepercayaan di hati masyarakat untuk NU di Bujor Kulon. Oke, ya. Jadi tadi NU itu memang dulunya memang ya terkenal dengan seperti itu. Iya, singkatan yang memang kurang ya. Tetapi sekarang itu masyarakat sudah mulai merasakan manfaatnya dari JPSIS ini sendiri. Jadi NU itu bukan lagi dari urunan sebenarnya. Jadi sekarang itu kayaknya sudah mengajarkan mereka untuk bersedekah, berinfak. Iya. Itu yang dilakukan NU. Nah, untuk ini tanggapan dari Pak Kepala Desa tentang NU dan JPSIS ya, seperti yang disampaikan tadi. Jadi kesannya yang paling mendalam itu kira-kira apa ini dari keberadaan JPSIS ini?
Ya, untuk JPSIS yang ada di Bojor Kulon ini karena sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat Bojor Kulon, jadi kedepannya saya berharap untuk peningkatan dalam bantuan anak yatim duafa itu harus ditingkatkan. Nah, saya berharap pula JPSIS di Bojor Kulon ini punya kantor sendiri di tengah-tengah desa Bojor Kulon. Artinya apa? Ya tidak yang dari utara tidak jauh ke selatan, ke selatan juga tidak jauh ke utara, di tengah-tengah kota Bojor Kulon. Jadi saya berharap untuk kemudian hari JPSIS ini punya kantor sendiri. Gitu. Kalau kantornya sudah ada, ini kantornya. Oh, di sini ya. Iya. Oh. Sekretariatnya sudah ada. Oh, betul. Tinggal kita mendesain apa-apa saja sudah yang itu. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tenggi tadi, bahwa berharap kepada JPSIS itu agar supaya meningkatkan ya pelayanan kepada duafa dan anak yatim. Ini kalau saya melihat seperti itu, jadi memang desa itu harus jadi ada sinkron dengan JPSIS gitu Pak Tenggi. Jadi harus berkolaborasi. Bukan hanya berkolaborasi, istilahnya menggali, ya, sama-sama menggali potensi yang ada, elaborasinya ya. Jadi antara JPSIS dan desa begitu. Nah, kira-kira kalau dilihat dari itu gimana tanggapan Pak Tenggi itu seandainya ya JPSIS itu menjadi pelayannya sementara dari desa itu sebagai donaturnya misalnya, atau sekalian programnya JPSIS dimasukkan ke anggaran desa, gimana itu Pak Tenggi? Sebetulnya begini, jadi dengan adanya JPSIS di desa Bojor Kulon ini, program-program desa yang bersentuhan dengan masyarakat ini sedikit terpudar. Jadi yang menonjol itu JPSIS-nya di sini. Jadi kalau yang menyentuh pada masyarakat golongan bawah ini pasti NU sudah, JPSIS sudah. Jadi desanya tak terbaca sudah. Jadi karena kadung memang sudah ya pelayanannya sudah seperti itu ya. Iya. Jadi memang JPSIS ini jadi sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Jadi harapannya ini Pak Tenggi nanti, atau memang kalau ditakdirkan lagi ya Pak Tenggi ini bisa membantu pada kepala desa yang baru mungkin mengusulkan agar supaya ya kita itu bekerja sama dengan sangat profesional gitu, menangani lebih khusus di desa Bojor Kulon ini. Itu pasti. Jadi karena saya sudah ada nyalonkan lagi di periode yang akan datang ini, saya berharap kepada kepala desa yang baru, siapa saja yang nantinya yang memimpin desa Bojor Kulon ini harus lebih tingkatkan kerjasamanya dengan JPSIS, karena JPSIS ini sudah betul-betul dirasakan oleh masyarakat Bojor Kulon manfaatnya. Oke, begitu ya. Terima kasih kepada Pak Tenggi ini sudah menyampaikan artinya kesannya beliau ya. Mungkin ada pesannya lagi Pak Tenggi untuk JPSIS khususnya itu. Pesannya apa kira-kira ke JPSIS itu? Enggak, saya sudah cukup. Oh ya, cukup ya. Sudah cukup ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Tenggi yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk memberikan atau berwawancara, berbincang santai dengan pengurus JPSIS, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya JPSIS di desa Bojor Kulon ini akan berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada khususnya ya masyarakat di desa Bojor Kulon. Akhirnya kami akan undur diri. Apabila ada komentar ataupun pertanyaan, silahkan komentar di channel yang sudah disediakan begitu pada semua pemirsa. Baik, terima kasih kami sampaikan, dan pada Pak Tenggi juga terima kasih kami sampaikan kehadirannya, kemudian kepada semua yang ada
Kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.